Saya percaya saudara datang dengan hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Saya melanjutkan pokok pembicaraan 2 minggu lalu, Jumat yang lalu, masih tetap tentang kecewa. Katakan sama-sama, kecewa. Jangan kamu kecewa. Ya, sekarang sekali lagi lihat diri sendiri. Jangan kamu kecewa. Bisa nasihati orang, diri sendiri kecewa. Ya, menasihati itu lebih gampang daripada tidak kecewa. Lebih mudah kecewa daripada menasihati jangan kecewa. Karena kecewa itu seringkali diselundupi oleh roh-roh yang bukan datang daripada Allah dengan tujuan untuk melemahkan kita. Ya, mari kita mau baca lebih dulu. Jadi tentang kekecewaan. Semua bangsa bisa kecewa. Ada kapasitas itu bisa kecewa. Segala orang pintar, orang bodoh, semua bisa kecewa. Siapa yang tidak bisa kecewa? Ya, orang pria bisa kecewa. Kemudian wanita tidak bisa kecewa. Amin. Tidak. Lebih banyak kecewa malah. Ya, saudara, orang tinggi kecewa, orang pendek juga kecewa. Orang buta huruf kecewa. Orang bisa baca juga bisa kecewa. Membaca sesuatu yang membuat dia jadi kecewa. Jadi manusia itu tidak kebal terhadap kekecewaan. Sejak kapan? Sejak Adam jatuh dalam dosa. Sebelum itu nggak ada kecewa. Di Taman Eden tidak ada kecewa. Ya, sebab Allah menciptakan itu luar biasa. Tidak ada dosa, tidak ada kecewa. Begitu dosa masuk, kecewa nimbrung, ngikuti, ngekor dari belakang. Ya, tetapi kekecewaan itu sudah bisa kita atasi jikalau kita memandang kepada Yesus Kristus. Kalau kita membaca dan kita dikuatkan, kita dikeluarkan dari daerah yang namanya daerah kecewa. Daerah iblis itu daerah kecewa, daerah khawatir, itu semua daerah dia kuasai semua. Kalau manusia masuk ke situ, waduh, sayang. Dan banyak orang Kristen ada di situ. Ya, karena tidak berhati-hati dan mungkin tidak mengerti bagaimana mesti dia tidak hidup kecewa. Sebab orang kecewa itu dan sudah menjadi gaya hidupnya dia, itu bukan karena orang lain sebetulnya. Itu karena pilihan hidupnya sendiri. Coba katakan pilihan hidup saudara. Ya, apa saudara mau pilih hidup kecewa? Ya, aku tidak mau kecewa. Ada 2 orang yang berbeda menghadapi satu masalah yang sama. Si A, si B, si A kecewa. Mengapa si B ini walaupun saudara kandung tidak kecewa? Padahal yang dihadapi dia adalah problem yang sama. Kesimpulannya, kecewa itu bukan datang dari luar diri kita. Sekalipun itu juga bisa pesanan, merupakan pesanan dari iblis untuk masuk di dalam kita. Tetapi ada orang menghadapi problema, masalah, tapi dia tidak kecewa. Apa sebabnya? Karena dia sudah mengambil keputusan. Hidup ini adalah satu keputusan. Saudara mau kecewa atau tidak, tergantung saudara. Ya, tapi saya lemah, saya tidak bisa. Makanya saudara perlu penolong. Siapa penolong saudara? Roh Kudus. Ya. Seringkali Roh Kudus itu lebih banyak nganggur di kita daripada kita sendiri. Kita kerja keras, pakai kekuatan sendiri, akhirnya gagal. Kekuatan sendiri, gagal. Tidak berharap sama Tuhan. Tidak berarti bahwa saya tidak boleh berusaha, tidak boleh dagang, tidak boleh bisnis, silakan. Ya. Tetapi jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Ya, saya masih ingat pada waktu itu pesawat-pesawat terbang banyak yang jatuh. Terakhir menjadi satu polemik. Orang berkata, naik Garuda saja, lebih mahal sedikit, gak apa-apa. Gak pernah jatuh. Belum sebulan setelah orang ngomong-ngomong begitu, Garuda jatuh. Di mana itu? Poso. Garuda tak memiliki Poso. Kampung. Di Solo atau di Jogja? Jogja. Solo lain. Begitu Garuda jatuh di situ, seluruh Indonesia dengar. Mereka kecewa. Kalau begitu mau naik apa lagi sekarang? Saudara, jangan kita mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan uang. Jangan mengandalkan harta. Apa tidak boleh memiliki harta? Boleh. Kalau dengan halal, siapa yang larang? Ya, tetapi jangan kita
Tuhan memberikan kita uang bukan untuk kita cintai. Tuhan berikan kita uang, harta bukan untuk kita jatuh cinta kepada harta itu. Tapi untuk menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Seperti apa yang terjadi di dalam 1 bulan ini. Ya, jemaat diajar untuk menjadi dewasa. Tidak selalu minta Tuhan berikan. Oh, dari kecil saya sudah diajar, berikan Tuhan. Dan Tuhan berikan, berkati dan sebagainya. Kapan kita ini memberi orang lain? Karena di situ sumber daripada berkat Tuhan. Nah, kita diajar untuk sesuatu yang berbeda dalam 1 bulan ini. Ya, dan yang penting kita harus memiliki keterbukaan. Hati yang tidak mau terbuka terhadap pembaharuan sulit sekali untuk bisa dibaharui. Ya, kalau ada sesuatu yang baru begini, oh kenapa kok begini? Biasanya kita begitu, sekarang tidak begitu begini. Kapan begitunya lagi? Sampai mati terus begini, begitu, tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan, untuk bangsa, untuk kota dan sebagainya. Ya, saudara, jadi kita perlu, ya, seorang yang kecewa tidak bisa jadi pemenang. Ya, dia menang ketika dikasih tangan, ya aku kecewa. Kalau andai kata dia memang betul kecewa karena sesuatu hal dalam pertandingan itu, tapi dengan kemenangannya dia itu menutupi kekecewaannya dia. Betul? Orang yang kecewa itu orang yang kalah. Saudara mau kalah, siapa di sini mau pesan tempat untuk kalah? Nah, kecewalah. Sebab itu jalannya untuk menjadi kalah. Tapi kalau Anda tidak mau kalah, Anda mau menjadi lebih dari pemenang, jalannya pikul salib. Tahan, sabar, ya. Tidak mengkritik Tuhan. Kenapa Tuhan engkau tidak adil? Dan sebagainya. Nah, jadi kecewa itu adalah satu hasil dari apa yang kita berbuat atau apa yang kita nantikan, apa yang kita harapkan dari manusia. Ketika kita harapkan tetapi dia tidak bisa memenuhi, kita jadi kecewa. Makin besar harapan kita dan dia tidak bisa memenuhi, makin besar kekecewaan kita. Tapi yang salah sebenarnya bukan orang itu, kita sendiri. Sebab kita tidak boleh berharap kepada manusia seperti kita berharap kepada Tuhan. Nah, disitulah kesalahan. Dan kesalahan itu menelurkan kekecewaan. Dan kekecewaan itu membuat orang itu lebih jauh. Ada yang orang kecewa tidak mau bergaul lagi. Ya, selalu tinggal di kamar saja, tidak mau keluar, makan juga di situ, semua di situ. Kenapa? Kecewa. Ya, saudara, tidak ada pil anti kecewa, tidak ada. Nah, salah satu hasil kecewa itu datang dari ketika orang itu didisiplin. Ya, didisiplin. Katakan disiplin. Ya, mari kita akan membaca Ibrani 12. Didisiplin itu ada dihajar oleh Tuhan. Ya. Bukan diajar, kalau diajar sekarang kita diajar, tapi dihajar itu Tuhan membawa pentung, membawa rotan, kemudian dia dihajar orang itu. Tujuannya supaya dia tidak kecewa dan putus asa, tapi dia mengerti, oh ada kesalahan saya. Entahkah itu dalam bentuk penyakit atau sakit, entahkah itu dalam bentuk perselisihan dan apa yang saja yang terjadi, ya, yang merupakan produk daripada kekecewaan manusia. Bukan cuma orang Kristen saja yang bisa kecewa, pendeta-pendeta juga bisa kecewa. Betul? Ada suara. Ya. Pendeta-pendeta juga tidak kebal terhadap kekecewaan. Kalau saya tidak dilengkapi dengan selengkap senjata Allah, saya juga bisa kecewa. Kalau saya tidak mau koreksi diri, selalu salahkan orang lain, saya juga bisa kecewa. Biasanya orang kecewa itu tidak mau melihat dirinya, tidak mau mengkoreksi, self koreksi, tapi dia selalu melempar misalnya ini salahnya dia, ini salah istri saya, ini salah suami saya, salah anak saya, salah pendeta saya, salah gereja. Persis seperti Adam dan Hawa saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya, dan disitulah permulaan kekecewaan datang atas manusia. Dan kekecewaan itu menelurkan hasil saling menyalahkan. Padahal
Tidak demikian seharusnya memperbaiki, mengobati kekecewaan. Kita mesti kembali kepada Dia, menantikan akan Tuhan. Pada saat kita putus asa, pada saat kita tidak sabar lagi, menunggu menantikan Tuhan, disitulah kita mesti datang kepada Dia. Ya, kalau tidak, kita pikir terus, lama-lama jadi kecewa. Orang mati bunuh diri, kebanyakan karena kecewa. Ya, negara yang paling banyak orang-orang mudanya mati bunuh diri adalah orang Jepang. Bukan orang Niger, orang Afrika yang mungkin tidak sekolahan di tengah-tengah, di jantung tengahnya. Orang Jepang itu paling pintar, paling kaya, paling teknologinya paling yahoo, luar biasa. Bukan Yahud, ya luar biasa. Semua negara kalah sama dia. Dia punya pabrik apa saja, apa yang dibuat oleh Amerika dia bisa tiru. Peniru yang paling hebat di dunia adalah orang Jepang. Ya, sebab itu dia mencetuskan satu alat yang namanya fotokopi. Ya, karena memang bangsa ini suka memfotokopi hasil dari bangsa yang lain. Ya, tetapi sekarang mungkin dia sudah mempunyai banyak sendiri ide-ide yang brilian. Ya, mari jangan sampai kita pada saat kita didisiplin oleh Tuhan kita kecewa. Ya, nah itu kembali kepada pilihan kita. Saya tidak mau kecewa. Kalau saya tidak mau kecewa, katakan saya tidak mau kecewa. Hei iblis kecewa, kau pergi dari saya. Ya, jangan buka pikiran saudara untuk dia nanti masuk memberikan info, jadi lebih kecewa lagi. Ya, sampai akhirnya jauh dari Tuhan. Mari kita baca sekarang Ibrani 12 ayat 5. Ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicarakan kepada kamu? Nasihat dan nasihat itu ada banyak, betul? Tapi ada satu nasihat yang tidak boleh kamu lupa. Wah, ini lain lagi nih, tulisannya Paulus lain lagi, ya. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Artinya nasihat yang satu ini tidak boleh kamu lupa. Maksudnya begitu, ya. Anda bisa melupakan segala nasihat yang lain, teguran yang lain, tapi yang satu ini Anda tidak boleh lupa. Kecuali hidup Anda nanti akan jadi chaos, akan menjadi kacau. Ya, tidak boleh lupa. Wah, ini sangat penting sekali. Kalau ada perintah-perintah yang ini tidak disebut apa-apa, pokoknya perintah-perintah, tapi yang satu ini tidak boleh dilupakan. Di dalam kokpit misalnya, ada hal-hal yang tidak boleh dilupakan. Kalau dilupakan bisa jatuh. Ya. Nah, apa kita mau dengar sekarang? Apa yang dimaksudkan nasihat yang tidak boleh dilupakan? Silahkan terus baca ayat 5b. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ya, jangan anggap enteng, jangan tawar hati, mestinya begitu. Jangan, dan itu sama dengan jangan kecewa kalau kamu dihajar oleh Tuhan. Ya, dihajar misalnya juga kecelakaan, ya sakit. Tidak semua sakit itu adalah disiplin, tapi ada sakit yang itu adalah disiplin Tuhan supaya dia sadar. Kecurian, yang dicuri 1/10-nya, ya Tuhan kau tahu sendiri, ya. Dan apa saja yang terjadi, musibah dan sebagainya, kecelakaan, itu semua ada. Kalau kita hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, hal-hal itu tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Kecuali kalau itu terjadi, berarti Tuhan izinkan. Dan Tuhan izinkan dengan satu alasan, untuk orang itu diajar, supaya dia berubah hidupnya. Kalau dengan firman Tuhan tidak bisa berubah, bukan tidak bisa, tidak mau berubah, maka Tuhan akan datang dengan tongkat atau pentung atau rotan untuk menghajar. Tapi kalau dia menghajar seperti seorang bapak menghajar anak, bukan seperti polisi menghajar penjahat yang kena jaring, bukan begitu. Tetapi ada kasih, bapak menghajar anak, dia nangis, bapaknya itu dalam hatinya juga turut nangis. Betul? Apa sebenarnya dia menghajar? Supaya anak ini jadi orang yang baik, supaya jadi orang yang memberkati, jadi orang yang takut akan Tuhan. Nah, hajaran tidak pernah jalan lebih dulu. Ajaran lebih dulu jalan. Tapi kalau ajaran dihinakan, ya, maka sekarang hajaran Tuhan beda A sama H.
Silakan terus baca. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan engkau tawar hati atau kecewa jikalau engkau diperingatkan. Ya, terus. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Ya, Tuhan menghajar orang yang. Saudara mau lihat kasih Tuhan? Mau lihat kasih Tuhan? Wah, kalau itu tidak suka kasih Tuhan ya. Saudara mau melihat kasih Tuhan? Saudara mau cari kasih Tuhan di mana? Gak usah jauh-jauh. Di dalam hajaran Tuhan kepada saudara. Di situ kita melihat kasihnya Tuhan. Dari mana Paulus bilang? Baca saja baik-baik ayat 6. Karena, ya lagi sekali. Karena Tuhan mengajar orang. Menghajar, bukan menghajar. Karena Tuhan menghajar, terus orang yang dikasihinya. Nah, berarti orang itu dicin. Wah, kalau saya hajar dia, berarti saya tidak cinta sama dia, saya pukuli dia. Salah, kecuali kalau pukul sampai mati. Sekarang banyak di televisi. Itu nafsu. Ada iblis di dalam dia. Iblis yang namanya pembunuh. Dan anaknya sendiri pun dia bunuh. Istrinya sendiri pun dia bunuh. Itu sudah iblis di dalam orang itu. Saya tidak bicara soal itu. Ya, jadi mari. Di sini dikatakan karena Tuhan mengajar orang yang dikasih. Ini menghibur kita sebenarnya. Ya, andai kata disebut begini, karena Tuhan mengajar orang yang dia benci. Wah, sudah boleh kecewa. Aduh, aku kecewa kalau aku diajar Tuhan. Ya, gini. Dan ini tanda bahwa aku dibenci oleh dia. Makanya dia pukul aku dengan percobaan-percobaan. Tidak. Itu tanda daripada dikasih. Jadi kalau saudara mau menerima kasih Tuhan, tidak perlu saudara mencari jauh-jauh. Di dalam hajaran yang Tuhan berikan kepada Anda, itu di situ Anda bisa menemukan kasihnya Bapa surga. Amin. Ya, ini hal mesti kita diperdengarkan kepada kita. So, kalau tidak umatku binasa karena tidak berpengetahuan, bukan pengetahuan ini saja, tapi pengetahuan roh di dalam kita. Ya, dan kalau kita tidak diajar, kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, kita melanggar. Ya, ada hukumannya memang, tetapi tidak seberat kalau orang itu tahu tapi dia melanggar. Saudara. Ya, jadi tetapkan di dalam hati saudara, kalau saudara kena hajaran, itu tanda kasihnya Tuhan masih ada di dalam saya, tidak meninggalkan. Nah, mari kita akan membaca 1 Samuel 3. Ya. Mengapa Imam Eli dalam 1 Samuel 3 dan 2 anaknya Hofni Pinehas, imam-imam, mati dalam 1 hari. 2 orang anaknya itu mati di tengah-tengah peperangan. Bapaknya itulah Eli, mati pada waktu dia sudah umur, ya pada hari itu dia seorang yang begitu gemuk sekali. Kemudian dia duduk di kursinya, melihat-lihat orang datang pergi ke bait Allah. Ada seorang anak kecil, ya karena anak-anak belasan tahun, datang kepada Imam Eli dan mengatakan, "Bapak, anak Bapak 2 orang sudah mati." "Hah, mati di mana?" "Di peperangan." Begitu dia dengar itu, shock. Ya, serangan jantung. Jadi tahun-tahun dulu itu berapa ribu tahun sudah ada serangan jantung. Ya. Terus dia geblak mati dalam 1 hari bersama 2 anaknya laki-laki. Kenapa Allah kok rasanya begitu kejam? Tidak. Mengapa bapaknya juga mesti mati? Sebab dia bertanggung jawab. Karena dia tidak pernah menegur anaknya. Tuhan berkata kepada Samuel yang masih kecil, karena dia tidak pernah menegur anaknya 2 itu yang berbuat jahat di dalam rumah Allah, sedangkan dia tahu itu, tapi dia tidak menegur. Ya, kadang-kadang kalau orang Israel datang minta ampun, membawa seekor kambing atau domba yang dipersembahkan oleh mereka di atas mezbah, kemudian dibakar. Nah, pada saat mau dibakar itu, ada beberapa hamba-hamba daripada Hofni Pinehas, 2 anaknya Imam Eli, datang mencucuk dengan garpu besar 3. Ya, dia ambil yang enak-enak,
Dia tidak mau sirloin, dia mau tenderloin. Dia ambil yang gamo, yang lunak, tidak yang keras. Ini saya mau ambil, ini untuk saya, ini untuk saya. Ya, kemudian imam yang lainnya berkata, tunggu sampai selesai dibakar untuk Tuhan nomor 1. Oh, tidak bisa, untuk saya tidak mau yang direbus, daging rebus, ya kayak sop buntut. Ya. Saya mau sate ini, tidak boleh direbus. Ya, sate yang harum sekali. Jahat. Ya, dia merusak pengorbanan Kristus. Ya, itu mezbah itu adalah korban Kristus sebetulnya. Kemudian Imam Eli tahu itu, termasuk mereka itu suka tidur dengan wanita-wanita di bait Allah, di luar, di pelataran bait Allah. Maka Tuhan bilang kepada Samuel, beritahu kepada Imam Eli, dia akan mati dalam hari yang sama dengan 2 anaknya. Tapi kalau saya periksa di dalam 1 Samuel, Imam Eli telah pernah menegur. Ya, jadi bukan tidak menegur sama sekali, tapi pernah menegur. Kenapa Tuhan masih hukum dia juga? Sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab, maksudnya begitu. Karena ketika saya baca, dia menegur tapi dia tidak pernah mendisiplin. Bisa nangkap? Misalnya, kamu jangan melayani dulu, ya, minta ampun, berdamai dulu dengan Tuhan, ya, nyatakan dosa-dosamu. Sebab dalam keadaan seperti begini, kalau kamu melayani, kamu bisa mati. Seperti anak Harun, 2 anak Harun. Kamu berhenti dulu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Setelah kamu terpulihkan, baru kamu melayani lagi. Kalau tidak dalam keadaan seperti itu, apa yang dia mau layani? Allah kita itu Allah yang maha kudus. Dan kita harus datang kepada dia dengan kekudusan itu. Bukan karena kita bisa. Bukan karena kita, tapi karena kasih karunia yang ada dalam kita. Kalau tidak, kita juga tidak bisa. Itu bukan karena kebisaan kita. Ya. Tapi dia tidak berbuat seperti itu. Ya, dia nasihat tetapi tidak ada tindakan apa-apa, maka Tuhan menjatuhkan vonis. Jadi Eli dan 2 anaknya, atau khususnya Imam Eli itu dibinasakan juga oleh Tuhan oleh sebab 1 dosa yang dikatakan tidak mendisiplin anak-anaknya. Mari kita baca 1 Samuel pasal 3 ayat 11 sampai dengan 13, pelan-pelan ya, supaya yang lainnya juga bisa ikut membaca walaupun dalam hati. 1 Samuel 3 ayat 11. Samuel 3 ayat 11. Enggak, betul. Pasal 3 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, ya, sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan bising 2 telinganya. Bising, kedua telinganya bising. Terus ayat 12. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Elia segala yang kufirmankan tentang keluarganya. Bukan Elia, Eli. Dan dikira Nabi Elia. Pelan-pelan. Aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, ya, dari mula sampai akhir. Aku akan menepati. Tuhan tidak berbicara kemudian tidak menepati. Itu bukan Tuhan kita. Ya. Terus jadi hati-hati. Sebab telah kuberitahukannya kepadanya, ya, bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, ya, karena dosa yang telah diketahuinya. Ya, kalau tidak tahu, oke lah. Tapi sudah tahu perbuatan-perbuatan anaknya setiap hari demikian, begitu bejat. Ya, terus merampas persembahan-persembahan itu satu hal yang luar biasa, mengerikan. Ya, terus yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Tapi ia tidak memarahi. Eli tidak memarahi anaknya. Betul? Tidak. Nanti saya akan tunjukkan bersama. Ayat 13 terakhir ya. 14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tidak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Ya. Saudara, kita mau baca pasal 3 ayat 22 sampai dengan 26.
Maafkan, bukan pasal 4. Pasal 4 ayat 22. Oh. Ya, ini sudah matinya ya. Hah? Ya, coba tolong bacakan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, Ya. dan bahwa mereka itu telah tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, Ya. berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Ya. Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Sebetulnya itu adalah suatu teguran. Apa cukup? Bagi Tuhan tidak cukup. Hanya teguran. Karena perbuatan anaknya itu sudah kelewat batas. Ya. Terus? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukankah kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran? Ya. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Ya. Terus? Tetapi tidaklah didengar mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Ya, sekian. Saya boleh baca terus di rumah. Ya. Jadi kesimpulannya tadi, tidak mendisiplin. Jadi penting atau tidak? Sangat penting. Saya kembali kepada Ibrani 12. Akan saya tunjukkan 10 macam dosa yang dilakukan manusia pada saat mereka tidak mau dihajar. Ya. Ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kalau dihajar dia lari. Kalau dihajar oleh Tuhan, dia ngambek, tidak lagi pergi ke Tuhan, pergi ke Gunung Kawi dan sebagainya. Ya, ada yang lain lagi, lebih baik saya pindah gereja saja, ya cari suasana baru. Nanti lama-lama suasana baru jadi suasana lama lagi, dan mau kemana lagi? Ya, manusia ditipu dengan hatinya mereka sendiri. Orang yang tertipu dengan hatinya itu sama dengan orang gila. Sebab orang gila tidak tahu bahwa dia gila. Orang yang tertipu oleh hatinya juga tidak tahu bahwa dia tertipu. Dia bilang ini benar, tapi kenyataannya dia tertipu. Persis seperti orang gila, dia gila tapi dia tidak tahu kalau dia gila. Kalau orang gila dia tahu dia gila, maka dia tidak akan jadi gila lagi. Ya, setelah kita mesti berhati-hati terhadap itu. Yang pertama sekarang, tolong diikuti dengan salah. Ya, ayat yang ke-6, 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ya, stop dulu. Tuhan menghajar orang yang Jadi kalau saudara menolak hajaran Tuhan, itu sama dengan menolak. Kok tidak ada jawaban? Menolak kasih. Karena itu kasih ya Tuhan. Saya tidak mau, saya berontak. Itu berarti dia tidak menolak kepada hajarannya. Dia tidak menolak kepada manusianya. Karena itu hajaran bukan hajaran dari manusia. Itu hajaran daripada Allah sendiri yang menghajar kepada dia dengan tujuan untuk membaharui manusia itu. Tapi kalau manusia tidak mau, mereka bukan cuma menolak, orang yang menolak hajaran itu sama dengan menolak kasihnya Tuhan. Ya, kita bisa mengatakan, ya, saya mau cari kasihnya Tuhan, nggak usah jauh-jauh di dalam hajaran. Ya, kalau saudara mengerti ini, maka saudara akan menghargai hajaran Tuhan. Sebab di dalam hajaran Tuhan itu ada jaminan bahwa dia tetap mengasihi kepada kita. Yang kedua, Ibrani pasal 12, tetap 12 semuanya ya. Ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Seperti anak, bukan seperti musuh. Seperti anak. Jadi, ya, saudara, kalau orang itu menolak hajaran Tuhan, itu sama seperti dia menolak posisinya sebagai anak Tuhan, sebagai pewaris kerajaan surga.
Dia bukan anak Tuhan lagi, tapi dia adalah musuh Tuhan dalam perbuatan-perbuatannya. Nah, saudara mau pilih, silakan mau pilih yang mana. Ya, tetapi di sini dikatakan kalau saudara mau memilih hajaran Tuhan, ya, dan Tuhan tidak selalu mengajar, selalu mengajar. Tuhan kita tidak begitu. Diperingati pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau saudara baca di dalam raja-raja pertama, raja-raja kedua, selalu Tuhan itu datang melalui nabi-nabi memberitahu lebih dulu, awas, kamu mesti bertobat, ini kesalahanmu, itu kesalahanmu. Dan sebetulnya enak sebelum dihukum dikasih tahu dulu dosanya. Tinggal mau bertobat atau tidak, sombong atau rendah hati. Kalau orang rendah hati mau diperbaiki, kalau rendah hati dia mau berubah, dia mau ditunjukkan jalan yang benar. Tapi kalau dia tidak mau, tetap kesombongan, karena saya sudah adalah raja, kerajaan saya diberkati, kerajaan Israel ditakuti bangsa-bangsa. Saudara, kita seringkali mengukur sesuatu dengan hasil pekerjaan kita, termasuk pekerjaan Tuhan. Wah, kalau saya berhasil, ribuan jiwa, kan berarti Tuhan senang sama saya, ya, kan berarti Tuhan baik terhadap saya. Ya, ternyata Tuhan tidak selamanya berbuat demikian. Di tengah-tengah saudara diberkati, di tengah-tengah keberkatan itu bisa jadi Tuhan melihat sesuatu yang tidak beres dan Tuhan mengatakan, awas, kamu mesti bertobat. Jangan selalu mengatakan pemakaian Tuhan itu jangan selalu menjadi ukuran kita bahwa saya sudah tidak ada kesalahan, saya menyenangkan hati Tuhan. Buktinya pekerjaan saya diberkati. Daud itu selalu mengatakan begini, Tuhan, dalam Mazmurnya ya, ingatkan saya, tunjukkan saya kalau ada dosa-dosa yang saya tidak ketahui, yang tersembunyi di dalam hati saya. Mungkin itu satu-satunya raja yang ngomong begini sama Tuhan. Ya, mungkin kita bilang, ini Daud itu kok sudah melenceng. Kecuali kalau Tuhan katakan, kamu dosa. Dosa apa Tuhan? Dosa ini. Tapi Tuhan tidak mengatakan apa-apa. Dia yang bilang, Tuhan jangan-jangan ada dosa di dalam saya, yang saya tidak ketahui. Ya, bukan ketakutan, tidak. Tapi dia hidupnya begitu intim dengan Tuhan dan dia tahu Allah itu kudus adanya, maka dia juga harus kudus di dalam dia. Ya, bukan kekuatan kita sendiri. Nah, keanakan kita mana menjadi harga kalau kita tidak mau dihajar. Ya, nomor 2 tadi. Sekarang yang nomor 3, ayat yang seterusnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang ayat 8 lagi sekali. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, ya, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, anak-anak gampang. Ya, tadi sudah. Anak-anak gampang dalam terjemahan lama, anak haram. Itu lebih lagi. Anak Tuhan, tapi anak haram. Tuhan benci melihat dosa-dosa yang disembunyikan di dalam hidupnya. Ya, terus ayat yang ke-9. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Ya, kita hormati. Ya, bapak yang mengajar anak, bapak jasmani, kita hormati dia. Ini bapak jasmani. Masa bapak surgawi kita kurang menghormati? Betul? Ya. Siapa bapak surgawi? Allah. Jadi yang menghajar itu Allah sendiri. Karena itu kalau dia menghajar kita, hati-hati. Nah, kalau orang itu menolak hajaran Tuhan, itu sama dengan dia menolak Allah. Bukan iblis, saudara. Iblis mau apa saja mesti minta izin dulu. Lihat itu kitab Ayub. Kalau Tuhan bilang, oh tidak bisa. Tidak bisa. Saya mau bunuh dia. Tidak bisa. Kamu boleh hancurkan saja kekayaannya nanti, tapi dengan catatan nanti Tuhan akan ganti 2 kali lipat. Tetapi Ayub sendiri tidak boleh dijamah oleh iblis. Dia bilang, awas iblis, kamu tidak boleh macam-macam ya. Ya. Saudara, ada batas. Jadi kita bangga memiliki Tuhan, karena Tuhan kita tidak ada batas. Musuh kita yang dibatasi selalu oleh Tuhan. Sebatas apa? Sebatas kekuatan kita. Sebab Tuhan konsekuen. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan tidak mengizinkan engkau dihajar melampaui kekuatan.
Jadi Tuhan tahu batas kekuatan saya. Tuhan tahu batas kekuatan saudara. Saudara, Tuhan tahu. Tuhan tidak ngawur dan Tuhan bilang, ya iblis kamu hajar dia. Kekuatannya segini. Ya kamu hajar sampai segini. Bapak di dunia aja tidak sebodoh seperti itu. Apalagi Bapak kita yang di surga. Yang dia adalah kasih adanya. Tidak mungkin dia yang kasih adanya itu bertindak sesuatu yang bertentangan dengan kasih tabiat yang ada di dalam dia. Jadi Allah itu kasih adanya bukan Allah memberi kasih, membagikan kasih, meminjamkan kasih. Karena dia punya kasih. Tapi ini tidak disebut Allah itu punya kasih. Allah itu adalah satu sumber yang tidak berhabis. Bedakan kalau aku adalah terang dunia kata Tuhan. Berarti dia itu terang, dia tidak memberi terang sedikit kepada sini, sedikit kepada situ, banyak kepada, tapi dia itu sendiri terang dunia, tergantung sampai di mana penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ini yang keberapa? Menolak. Yang ketiga, menolak Allah, menolak hajaran sama dengan menolak Allah. Sekarang yang keempat, coba lagi sekali tolong dibacakan ayat yang ke-9 tadi. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, ya, dan mereka kita hormati. Ya. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, ya, supaya kita boleh hidup? Ya, kepada Bapak dunia saja kita harus hormati. Tadi dalam ayat 9b, 9a. Terlebih Bapak kita di surga, harus kita lebih menghormati. Jadi orang yang menolak hajaran Tuhan itu sama dengan orang yang menolak untuk menghormati Allah. Betul? Ada anak di sini kalau dipukul, dihajar sama bapaknya, kemudian dia bilang, ambil guling, bantal guling, ya spray, pindah, saya mau pindah kemana? Tetangga, saya mau jadi anak tetangga sekarang, saya tidak mau jadi anak papa. Kenapa? Papa pukul saya dengan rotan. Saya kira tidak ada anak yang seperti itu, betul? Tapi di dalam kekristenan seringkali terjadi seperti itu, ya. Perlu kita memperhatikan di mana posisi kita. Sekarang yang kelima. Tadi ayat 9 ada kata taat. Dan ayat kita sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati, ya. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapak sekarang? Jadi kalau kita yang kelima ini menolak hajaran Tuhan, sama dengan kita menolak untuk mentaati Allah. Kalau kita tidak mau mentaati manusia itu masih belum apa-apa. Kalau tidak mentaati Allah, jadi kita tidak berurusan dengan manusia tapi berurusan dengan Tuhan. Kita tidak menolak sesuatu dari manusia, tapi kita menolak sesuatu yang daripada Allah. Menolak ketaatan, mentaati Allah. Kita tidak mau mentaati Allah. Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Sekarang yang keenam, kita mau baca ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, ya, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Nah, tetapi dia menghajar kita untuk kecelakaan kita, kebinasaan kita, kebaikan kita. Haleluya. Orang itu sangat bodoh sekali dan tidak bijak kalau dia menolak hajaran Tuhan. Itu sama dengan dia menolak kebaikan yang sebetulnya itu Tuhan tujukan kepada kita. Saya dihajar, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi ketika orang itu tidak mau, menolak, itu sama dengan dia menolak kebaikan. Kebaikan yang Tuhan siapkan untuk dia, itu dia bilang, tidak, saya tidak mau. Ya. Mungkin orang itu tidak berbuat demikian karena dia tidak mengerti bahwa hajaran Tuhan itu sama membuat untuk kebaikan kita. Makanya kita perlu mendengar firman Tuhan dan pengajaran supaya kita tahu. Sebab kalau kita tidak tahu ini, kita ikut Tuhan Yesus sudah 20 tahun, 30 tahun, kita tidak mengerti apa itu hajaran. Nanti saya juga turut tanggung jawab sama Tuhan. Ya, jadi dalam hati saya ini ada satu api yang menyala-nyala. Untuk selama saya masih kuat, selama saya masih hidup, yang Tuhan berikan kepada saya, ya, itu saya sampaikan kepada saudara.
Setelah saya sampaikan, saya lega. Saya berdoa supaya orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu melakukan. Melakukan, mungkin dia bilang, aduh saya tidak bisa melakukan, saya ini daging ya dibungkus kulit. Ya aku juga daging, tulang dibungkus kulit. Tapi itu bukan pekerjaanmu, bukan pekerjaanku, itu pekerjaan kasih karunia dari Tuhan. Jadi bagaimana? Minta saja kasih karunia dari Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa mentaati sama Tuhan. Bagaimana daging saya ini, satu hari saya tidak marah, besok marah, lebih jahat lagi marahnya. Nebus yang kemarin. Ya, tidak. Kasih karunia. Kalau saya menghargai kasih karunia Tuhan, itulah kemampuan. Kasih karunia Tuhan adalah kemampuan yang Dia berikan kepada kita untuk kita mentaati perintah Tuhan, yang mana tanpa kasih karunia itu kita tidak bisa mentaati. Jadi kalau kita bisa mentaati, terima kasih Tuhan, karena ini adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada aku. Bisa tangkap? Ya. Tidak ada kebanggaan untuk pekerjaan kita, tapi kebanggaan untuk Tuhan yang membuat pekerjaannya terjadi dalam hidup, melalui hidup kita. Ya. Sekarang yang ke-7, ayat 10. Ayat 10 sudah? Ayat 10 lagi sekali. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, ya, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ya. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bagian dalam kekudusannya. Jadi menolak hajaran Tuhan itu sama seperti menolak, tidak mau disucikan, menolak kekudusannya. Tuhan itu mau menguduskan kita. Tuhan lebih rindu menguduskan kita daripada diri kita sendiri. Tapi Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa. Daging ini lemah, tidak bisa. Ya. Tapi tidak percuma itu Roh Suci diberikan kepada kita. Kasih karunia itu. Itu yang akan melaksanakan di dalam kita, melalui kita, untuk kemuliaannya Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada bypass. Ya, kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, saudara harus menguduskan diri. Ya, kalau pendeta tidak berani bicara tentang kekudusan, nanti anggotanya pindah-pindah ke gereja-gereja lain, itu pendeta saya khawatir. Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Kenapa jemaatmu kayak begini? Mengapa? Oh ya Tuhan, saya takut khotbah tentang kekudusan. Nanti dia tidak mengembalikan milik Tuhan lagi. Nanti dia pindah gereja lagi. Tuhan bilang, kamu lebih takut manusia daripada aku. Siapa yang angkat kamu jadi gembala? Siapa yang angkat kamu jadi pendeta? Bukan manusia, aku. Manusia itu cuma ya menuliskan kartu jabatan saya sebagai pendeta, ini itu dan sebagainya. Kertas-kertas. Walaupun itu saya hormati, tapi walaupun saya punya kertas pendeta sampai segini tebelnya, ya, dari departemen agama, dari ini, dari itu, kalau Tuhan tidak memberikan urapannya, sia-sia semua. Percayalah, ya. Nah, sekarang sampai yang nomor 8, jangan menolak kekudusannya. Ya. Kalau andai kata ada jalan pintas, akan ditulis oleh Tuhan di sini, tapi tidak ada. Hajaran yang Tuhan berikan kepada kita itu jauh lebih ringan daripada akibat yang akan kita tuai dengan hidup yang tidak mau berubah. Dengan kata lain, dikuduskan. Itu efeknya, akibatnya lebih mengerikan daripada mau dihajar. Sakit, tapi cuma dalam waktu yang pendek. Tadi dikatakan waktu yang pendek. Ya, hidup kekristenan itu bukan wah terus diajak dicoba, ke ujian sampai 5 tahun. Nanti ya 2 bulan aja bisa lega sedikit, ya nggak ada percobaan, bisa bersenang, bisa berglori. Nanti 2 tahun lagi terus, wah saya kira tidak ada orang mau jadi orang Kristen kalau begitu. Ya, ada orang Kristen modelnya tua-tua semua, ya kepalanya lonjong-lonjong semua. Kenapa? Tidak ada sukacita. Tekanan, kekristenan itu bukan tekanan demi tekanan. Malah Tuhan panggil, siapa kamu yang ada tekanan-tekanan. Amin.
Ya, Matius 11 ayat 28. Datang kepadaku, aku akan beri kepada kamu kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, karena itu enak dan ringan. Belajarlah kepada aku. Kalau tidak mau belajar, hajaran. Tuhan masih punya reserve. Kalau ajaran firman tidak mau berubah, hajaran Tuhan akan datang. Tapi hajaran ini pun juga ini isinya apa? Kasihnya Tuhan. Tidak ada Tuhan benci. Itu isinya. Tuhan marah. Mungkin Tuhan marah, tapi kasihnya dia tidak akan hilang daripada kita. Sebab dia tidak pernah menyesal atas panggilannya. Saya nomor berapa? 8, ya silakan. Ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia berikan tidak mendatangkan sukacita. Ya, saya katakan tadi, saudara sendiri sudah mengerti semua. Tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Ya, terus? Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Ia memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tetapi dia, haleluya, ini benih salib. Dia menghasilkan buah kebenaran, ya, buah kebenaran. Jadi saudara kalau mau berbuah buah kebenaran, ini jalannya. Menolak hajaran Tuhan sama dengan menolak buah-buah kebenaran. Berarti hidup saudara tidak ada buah-buahnya. Oh ya, saya melayani, tapi tidak ada buahnya. Buah roh, kasih, sabar, mana semua itu? Ya, emosi itu bukan buah roh. Buah daging, ya. Jadi Tuhan mau supaya kita sampai menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Kepada yang berbuah, aku akan pangkas supaya dia lebih lebat berbuah. Aku pangkas itu artinya hajaran Tuhan. Ya, jadi menolak hajaran Tuhan sama dengan menolak buah-buah kebenaran. Orang yang selalu menolak ajaran Tuhan, kalau diperiksa buahnya tidak ada. Bedakan dengan buah pelayanan dengan buah-buah roh. Tuhan mau buah pelayanan itu disertai dengan buah-buah roh. Ya, yang ke-11, yang ke-12 tadi juga ayat 11 tadi dikatakan yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Memberikan damai. Jadi kalau kita menolak, kalau orang itu menolak hajaran Tuhan, itu sama dengan menolak damai sejahtera kepada Tuhan. Orang yang kalau diajar tidak mau, lari sini, lari sana, diajar, itu hidupnya kacau. Nggak ada damai. Bagaimana dia bisa memberikan damai kepada orang lain kalau dia sendiri tidak punya damai? Seseorang itu tidak bisa memberikan sesuatu yang dia sendiri tidak punya itu sesuatu. Dia bisa memberikan emosinya, amarnya, karena itu yang ada pada dia. Dan hanya itu saja. Bisanya cuma bisa marah. Ya, itulah yang dia berikan kepada orang lain. Sebab hanya itu yang dia miliki. Tapi kalau saudara memiliki kasih, saudara akan membagikan kasih itu. Orang akan merasa diberkati. Aduh, terima kasih. Ya, Pak tukang becak, tukang becak bilang, ini seumur hidup saya baru sekarang ini saya makan nasi kotak. Enak sekali. Padahal kita dibuang-buang. Ya, anak kita diajar untuk menghargai. Ini yang ke-9. Yang ke-10. Sudah lihat? Bisa semua? Mulai dari 1. Dari 1, 2, 3. Ya, menolak, jangan menolak kasih Tuhan. Jangan menolak posisi saudara sebagai anak-anak kerajaan. Jangan menolak Allah. Menolak hajaran Tuhan itu sama dengan menolak Allah. Jangan menolak untuk menghormati Allah, menolak untuk mentaati Allah, menolak untuk kebaikan kita sendiri. Ini orang bodoh. Kebaikan disiapkan kepada dia hanya karena melalui hajaran dia tidak mau. Akhirnya itu kebaikan itu dicabut. Bukan untuk kebaikan orang lain, kebaikan kita, diri kita. Bagaimana kita mau berbuat baik kepada orang lain kalau kita sendiri belum mengalami kebaikan daripada Tuhan? Bisa nangkap? Terus? Ya, jangan sampai kita menolak. Secara tidak sadar, pada saat kita menolak hajaran Tuhan, caranya ya mungkin orang itu ngomel-ngomel,
Itu sama seperti menolak, saudara ya. Ya, bersungut-sungut. Padahal Alkitab bilang bersukacitalah, mengucap syukurlah, ampunilah musuhmu dan sebagainya. Tapi ini tidak, bersungut-sungut, ngomel-ngomel seperti orang Israel. Maka tanpa mereka sadar, mereka sudah menolak kekudusan Tuhan, menolak buah-buah kebenaran. Ya, dan yang ke-9 menolak damai. Makanya saudara, mengapa Imam Eli itu turut dihukum oleh Tuhan bersama 2 anaknya? Dia tidak akan dihukum kalau dia tidak cuma menegur, tapi menghajar, mendisiplin supaya dia tahu, supaya anak-anak itu tahu nilai kesucian dari suatu pelayanan, supaya mereka tahu nilai persembahan yang dinaikkan untuk Tuhan. Jangan semaunya sendiri, kalau dia ambil sendiri, egonya, rakusnya kepada persembahan, padahal itu persembahan untuk pengampunan dosa. Mereka cocok-cocok, mereka ambil lebih dulu daging yang mentah, sangat menyakitkan hati Tuhan. Ya, tapi kalau Eli menghajar mereka, mendisiplin mereka, dia tidak akan ikut dihukum oleh Allah. Tapi dia sudah menasihati, tetapi ya sudah begitu saja, tidak ada follow up. Ya, Alkitab bilang dia cuma menggemukkan dirinya saja terus. Makan yang enak-enak, yang boleh saja, ya. Dan menolak, jangan kita menolak damai. Dan yang terakhir, saudara, hajaran itu membuat kita berubah. Katakan kiri kanan, hajaran itu membuat Anda berubah. Ya, jadi kalau Anda menolak hajaran, berarti Anda menolak untuk berubah. Keadaannya terus, orang Kristen itu sudah 5 tahun ikut Tuhan, kok terus begitu, terus bersungut-sungut, mukanya tidak ada sukacita, banyak khawatir. Semua manusia punya khawatir, tetapi jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran. Ya, tidak berubah. Kenapa? Karena menolak hajaran Tuhan. Kita kenal semua nabi yang namanya Yunus. Kenal Yunus? Ada yang sepupu 1 kali, 2 kali? Ya. Ini nabi kepala batu. Tuhan bisa berkata, "Hei Yunus, aku udah mau pakai kamu." Cemplungkan masuk dalam laut, mati dia di situ. Tapi tidak. Tuhan izinkan dia masuk di dalam ikan besar, dan Tuhan disiplin. Bisa nangkap? Selesai 3 hari didisiplin, keluar, berubah. Nggak egois lagi. Ngapain saya mesti diutus pergi ke Niniwe? Di sana tidak ada tukang emas, tidak ada ini itu. Mas itu ada banyak mas. Tapi di sana tidak ada, sepi, bisnis tidak ada bisnis yang jalan. Lebih baik saya pergi ke Tarsis. Ya. Tapi setelah dia dicoba, dihajar oleh Tuhan, dia berubah. Dan Tuhan berkata, Yunus tetap pergi ke situ. Dia bilang, aduh Tuhan, kalau bisa tempat lain aja. Enggak, dia sudah berubah. Karena apa? Karena dihajar. Kesimpulannya, ya kalau gitu saya mau berdoa tengah malam nanti. Ya, Tuhan hajarlah saya. Ya jangan begitu dong. Tidak ada apa-apa kok minta dihajar. Ya, tetapi kalau seandainya kata Tuhan datang kepada saya dan menghajar saya mengalami ini saya mengalami itu saya mengalami mungkin orang persaingan jabatan persaingan kursi di kantor di mana ya pakai ini. Saudara ya, saya ulangi, alangkah bodohnya jikalau orang Israel tidak mau dihajar. Itu sama dengan mereka menolak 10 macam hal yang luar biasa daripada Tuhan. 10. Saya masih bisa terus cari sampai 20-30, tetapi 10 ini saja luar biasa. Makanya baru sekarang kita bisa mengerti mengapa Imam Eli itu dihukum oleh Tuhan, karena dia tidak mendisiplin anaknya, hanya ngomong saja. Setelah itu saya tidak ada lagi apa-apa. Ya, sebab dia sebetulnya bisa kalau mau menyelamatkan anaknya dengan menghajar,
memberikan disiplin supaya 10 hal yang sudah ditinggalkan itu, siapa tahu bisa kembali kepada dia. Ya, tetapi tetap seperti itu, dan hanya orang yang tidak bijak yang menolak hajaran. Kerugiannya besar. Ya, kalau kita menolak kekudusan aja itu sudah, kita tidak bisa melayani Tuhan. Mau apa kita melayani, bagaimana? Ya, tidak bermaksud wah kalau begitu kita turun saja semua resign, bukan begitu. Tapi itu Tuhan, kita mesti belajar apa maunya Tuhan untuk kita. Kita mendengar pengajaran demi pengajaran, ada maunya Tuhan. Ya, nah menolak buah-buah, menolak damai, menolak. Kalau suasana tidak damai, bagaimana kita mau melayani Tuhan? Kalau gereja berkelahi terus satu dengan yang lain, bagaimana mau melayani Tuhan? Misalnya, nah, di sini kita melihat hajaran Tuhan itu, kalau diizinkan Tuhan untuk mengajar kita, itu sangat luar biasa. Kalau kita kehilangan 1-2 hal saja, itu sudah, wah Tuhan, aku begitu bodoh, mengapa aku mesti mengalami seperti ini? Tapi ini bukan 1-2 hal yang baik, yang positif. 10 perkara. Mungkin bisa lebih dari itu. Saudara akan kehilangan begitu banyak perkara yang saudara sendiri tidak tahu. Yang saudara tahu lebih sedikit daripada yang saudara tidak tahu. Yang kehilangan dari saudara sebagai akibat saudara tidak mau atau menolak hajaran Tuhan. Ya, semua orang pernah diajar. Saya pun, Paulus Yeditia, ya mungkin Tuhan sudah tanya, ya setelah saya jadi usia tinggi begini, apakah Tuhan masih mengajar? Oh ya masih. Tapi karena dia mengasihi kepada saya, dia mengajar tidak seperti bapak gila sampai masuk got, ya bukan begitu. Tapi penuh kasih. Dan justru pada saat-saat saya mengalami hajaran Tuhan atau pengalaman-pengalaman yang kurang enak, yang pahit, pada saat itu hadirat Tuhan lebih nyata 2 kali lipat. Dan itu setiap kali. Ya, saudara, tidak perlu kita mencari terlalu jauh, tapi marilah kita membuka hati kita sekarang. Ya Tuhan, saya mau didisiplin. Kalau ada kesalahan-kesalahan saya, mungkin ada kesombongan kecil, ya, tetapi Tuhan itu begitu baik sekali, tidak membiarkan kita terus dalam keadaan seperti itu dan tidak pernah menjadi sempurna. Ya, marilah kita merendahkan hati kita. Ya, orang yang rendah hati itu cepat sadar kalau dia berbuat salah. Orang yang tidak sadar-sadar sampai berapa bulan, sampai berapa tahun, sampai berapa puluh tahun, itu orang sombong. Orang rendah hati itu bisa salah, masih bisa salah. Tapi dia begitu cepat sadar, ya, kalau dia sudah berbuat salah dan dia minta ampun sama Tuhan. Ya, orang yang rendah hati itu cepat minta maaf kalau dia tahu dia sudah menyandung seseorang. Dia cepat minta maaf, hatinya terbuka. Ya, dia suka mendengar apa orang bicara, bukan pokoknya kamu sudah dengar saya, setelah itu selesai. Tidak, saya tidak mau dengar apa-apa dari kamu lagi. Tidak demikian, dia mau mendengar, ya, dan dia menghargai orang lain. Sudah, marilah kita datang kepada Tuhan, kita buka hati kita. Sebab Tuhan mau membersihkan hidup kita. Supaya kalau saudara nanti menjadi alat Tuhan, saksi Tuhan, sudah menjadi saksi yang luar biasa. Bukan saudara yang luar biasa, Kristus yang luar biasa, yang ada di dalam saudara, di dalam hidup saudara, dalam bisnis saudara, dalam pelayanan saudara. Mari kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan. Haleluya.